Oke, pada video ini kita akan bahas tipe soal KSN SMP tahap 2 tahun 2021 ini dan beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang lolos di tahap 2 ini. Sebenarnya informasi ini sudah disampaikan dari pihak Puspresnas ya, tanggal 1 Oktober 2021 pada saat sosialisasi. Mungkin ada teman-teman yang belum menyaksikan, jadi di video ini akan saya berikan hal-hal penting atau poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam nanti teman-teman mengerjakan soal KSN SMP tahap 2 yang akan dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama yaitu tipe soal. Nah, dalam pelaksanaan KSN tahap 2 ini ada dua tipe soal ya, yaitu untuk bidang IPA dan bidang matematika, tipe soalnya adalah isian singkat. Sedangkan untuk bidang IPS itu tipe soalnya itu uraian atau isai ya. Jadi nanti yang bidang IPA isian singkat itu nanti tesnya tidak ada pilihan ganda. Demikian juga untuk bidang matematika. Sedangkan bidang IPS nanti uraian atau jawaban ya panjang, mungkin ya lebih panjang daripada yang isian singkat. Itu untuk tipe soal KSN tahap 2 SMP tahun 2021 ini ya. Kayak selanjutnya kita akan lihat tampilan soal yang diberikan oleh Puspresnas ya. Tetapi ini bukan soal yang nanti akan keluar, tapi tampilan soalnya nanti kira-kira akan seperti ini untuk bidang IPA dan matematika, yaitu berupa isian singkat. Nah, jadi perlu diperhatikan di sini adalah ada beberapa fitur ya, yaitu soal itu sendiri. Ini di atas ini ada soalnya ya. Ini soal, kemudian di sini adalah mengetikkan jawaban, kemudian ada lewati di sini dan ada jawab. Oke. Sekarang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pada soal isian singkat, peserta hanya dapat memasukkan jawaban dengan ketikan. Nah, jadi nanti bagi teman-teman yang lolos di bidang IPA dan bidang matematika, nanti jawabannya diketik di sini nih. Jadi ini adalah untuk jawabannya ada di sini dan hanya diketik aja. Dan ketikannya adalah jawaban akhir. Di sini adalah jawaban akhirnya, tidak perlu dikasih prosesnya. Ya, langsung aja. Misalkan jawaban akhirnya 5, ya tulis saja di sini 5. Atau misalkan di IPA jawaban akhirnya misalkan gaya gitu ya, tulis saja di sini gaya gitu ya. Kemudian kalau diperhatikan di sini ada dua tombol ya, yaitu tombol lewati dan tombol jawab. Nah, persamaannya adalah gini. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetik jawaban di sini, misalkan ketemu jawabannya adalah 5 gitu ya. Kemudian setelah diketikkan angka 5, teman-teman klik tombol lewati, maka dia akan berpindah ke soal berikutnya, tetapi jawaban 5 ini sudah tersimpan oleh sistem. Nah, itu persamaannya. Atau teman-teman bisa klik jawab di sini. Sudah ditulis 5, diklik jawab di sini. Itu juga sudah tersimpan oleh sistem. Jadi, kalau klik lewati maupun klik jawab, itu dua-duanya si sistem sudah menyimpan jawabannya. Bedanya apa? Bedanya kalau misalkan dikliknya lewati, nanti soal ini bisa diulangi lagi. Misalkan jawabannya tadi kurang yakin gitu, nanti bisa muncul lagi dan bisa diganti jawabannya. Tetapi kalau yang diklik adalah bagian yang jawab, nah maka jawabannya sudah tidak muncul lagi ya. Untuk soal-soal berikutnya soal ini tidak akan muncul lagi. Tetapi kalau misalkan yang diklik itu lewati, maka masih bisa muncul. Nah, misalkan untuk lebih aman, jadi saran saya mendingan diklik aja yang lewati. Jadi misalkan ada yang kurang yakin gitu ya, dikliknya di bagian lewati aja, jangan diklik di yang jawab gitu. Tapi kalau memang sudah yakin ya udah klik jawab aja gitu ya. Itu untuk soal yang isian singkat, dan selama ujian berlangsung itu peserta tidak diperkenankan untuk keluar dari aplikasi. Nah, sekarang ini yang fitur-fitur yang ada pada tampilan soal yang bentuknya uraian atau isai ya. Jadi secara umum hampir sama, ada soal, kemudian ada tempat untuk menjawab, dan ada lewati dan jawab juga. Nah, untuk fitur lewati dan fitur jawab itu sama persis dengan soal yang ada di isian singkat. Jadi cara memakainya sama, kemudian fungsinya juga sama ya. Baik lewati maupun jawab nanti akan tersimpan oleh sistem. Bedanya kalau lewati nanti soalnya bisa muncul lagi, kalau jawab soalnya sudah ke lock ya, kekunci, jadi nggak bisa muncul lagi. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, jadi di sini adalah ada satu tombol baru ya, yaitu tombol kamera di sini. Tetapi tombol ini tidak dipakai ini ya. Ini perhatikan, ini jangan dipakai. Ini jangan dipakai. Yang diisikan nanti hanya kolom atau kotak yang berupa ketikan jawaban.
Ya ini contohnya kan matematika ya, tapi ini nanti berlaku untuk IPS. Kalau uraian itu nanti di bidang yang IPS. Jadi pada soal uraian, peserta dapat memasukkan jawaban dengan ketikan atau ambil foto. Nah, yang ambil foto ini jangan ya. Ambil foto ini tidak diperkenankan ya. Kalau bisa beberapa kali Puspresnas sudah menekankan bahwa pada fitur di soal uraian ini semuanya berupa ketikan jawaban, tidak dalam mengambil foto. Jadi fitur ini tidak perlu dipakai ya. Ini diperhatikan, jadi jangan difoto. Yang dituliskan di sini jawabannya saja. Nah, kemudian jadi di sini yang ini harusnya kurang tepat ya. Jadi ini fotonya tidak usah, cukup diketikkan jawaban saja untuk soal uraian seperti itu. Nah, bedanya adalah kalau uraian mungkin jawabannya akan sedikit lebih panjang daripada yang isian singkat tadi, dan itu berlaku untuk bidang IPS. Untuk bidang IPA dan matematika itu isian singkat seperti yang dijelaskan sebelumnya. Oke, berikutnya adalah berkaitan dengan simulasi pelaksanaannya. Jadi, simulasi pelaksanaan KSN tahap 2 itu nanti akan dilakukan 3 kali. Ya, jadi akan ada 3 kali simulasi, dan simulasi yang pertama akan dilaksanakan tanggal 2 Oktober tahun 2021 jam 9 ya, waktu Indonesia Barat. Itu pelaksanaan simulasinya. Nah, setelah selesai melakukan simulasi, jangan lupa untuk menghapus data yang ada pada aplikasi KSN. Mungkin beberapa ada yang masih bingung bagaimana cara menghapus datanya. Coba kalau kita akan menghapus data pada aplikasi KSN, caranya seperti ini. Nah, jadi teman-teman pasti kalau yang sudah lolos di tahap 2 pasti kan sudah menginstal aplikasi KSN SMP ini ya. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini aplikasinya, yang pasti sudah pernah dipakai waktu penyisian tahap pertama atau tingkat kabupaten. Nah, bagaimana cara menghapus datanya? Itu cara pertama yang paling gampang itu ini di uninstall, kemudian diinstal lagi itu juga boleh, atau bisa masuk ke menu pengaturan di sini ya, pengaturan atau setting ya, bisa diklik pengaturannya, kemudian masuk ke bagian pengaturan aplikasi, yaitu ini application management ya. Nanti mungkin namanya bisa berbeda, tapi intinya dia yang pengaturan pada bagian aplikasi. Kita klik di sini. Kemudian kita pilih bagian yang application list ya, atau daftar aplikasinya di sini, dan kita cari yang KSN tadi. Ya, yang KSN berarti yang K itu di sini. Nah, ini ada KSN SMP. Kita klik bagian KSN SMP. Kemudian kita pilih yang storage usage ya, atau penggunaan memori di sini ya. Kita klik di sini. Nah, di sini ada clear data sama clear cache ya. Dua-duanya di clear nggak apa-apa. Jadi clear data misalkan oke di sini, dan cache-nya juga otomatis sudah terhapus. Nah, ini berarti teman-teman sudah berhasil untuk menghapus data, dan ini dilakukan setiap selesai simulasi ya. Jadi setelah selesai simulasi itu lakukan hapus data seperti ini. Ya, itu hal penting yang harus diperhatikan. Nah, berikutnya adalah tentang penulisan jawaban, yaitu desimal, kemudian bagaimana cara menulis ribuan dan sebagainya. Nah, untuk penulisan desimal itu tulisannya tetap pakai koma ya, pakai sistem yang ada di Indonesia pakainya koma bukan pakai titik. Jadi misalkan ketemunya 3,14 ya, 3,14 ini pakainya pakai koma bukan pakai titik. Kemudian bagaimana kalau ribuan? Nah, ribuan itu ditulis tanpa titik. Misalkan jawabannya 5.000, ya tulis aja kayak gini, 5.000. Nah, kemudian bagaimana kalau bentuknya itu tidak bagus, misalkan akar dan sebagainya. Nah, menurut penjelasan dari Puspresnas, itu soal itu sudah dikondisikan atau disesuaikan dengan penggunaan keyboard dari smartphone. Jadi mungkin hasilnya jawabannya sudah jawaban yang bagus-bagus lah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi itu ya, jadi menuliskan desimal pakai desimal atau pakai koma, bukan pakai titik. Dan kalau ada ribuan ya ditulis aja ribuan seperti itu. Oke, nah sekedar tambahan informasi, nanti pengawasan pelaksanaan KSN SMP tahap 2 ini nanti diawasi oleh pihak sekolah dan pihak pendidikan ya, Dikdas ya, dinas ya, pihak dinas. Jadi tidak seperti yang KSN SMA yang kemarin ada pengawasan via Zoom, ada double kamera, tapi kalau yang di SMP ini diawasi oleh sekolah dan dinas terkait. Nah, mungkin itu videonya, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melaksanakan KSN SMP tahap yang kedua. Semoga sukses dan bisa berhasil untuk meraih prestasi yang terbaik pada ajang KSN tahun 2021 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.